Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zawanata Fiorina dengan NIM belakang 21, Talita Sarawafi dengan NIM belakang 45, Marsha Putri Suharta dengan NIM belakang 57, Eka Nur Fauzia dengan NIM belakang 69, Salwa Nurul Ihsania dengan NIM belakang 102, dan Ferdi Ferdiansyah dengan NIM belakang 126. Di sini kita akan membahas contoh 7.7 soal analitis dimensi dan similaritas beserta pembahasannya. Untuk soalnya sendiri yaitu tekanan dalam gelembung sabun. Beberapa anak bermain dengan gelembung sabun. Kemudian Anda menjadi penasaran mengenai hubungan antara jari-jari gelembung sabun dan tekanan di dalam gelembung sabun. Anda beralasan bahwa tekanan di dalam gelembung sabun berada di bawah tekanan seperti kulit balon. Anda juga tahu bahwa tegangan permukaan properti pasti penting untuk memecahkan soal ini. Anda memutuskan untuk memecahkan soal ini menggunakan pendekatan analisis dimensi. Kemudian, tetapkan hubungan antara perbedaan tekanan delta P sama dengan P masuk dikurangi P keluar, jari-jari gelembung sabun, dan tekanan permukaan dari lapisan sabun. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita asumsikan bahwa gelembung sabun bersifat netral dan mengapung di udara dan gravitasi tidak relevan. Kemudian asumsi yang kedua, tidak ada variabel atau konstanta lain yang penting dalam masalah ini. Untuk menganalisis metode pengulangan variabel menggunakan langkah demi langkah. Untuk langkah yang pertama, ada 3 variabel dan konstanta dalam soal ini, n sama dengan 3. Variabel-variabel tersebut dicantumkan dalam bentuk fungsional dengan variabel dependen dicantumkan sebagai fungsi dari variabel dan konstanta independen. Parameter yang digunakan yaitu delta P sama dengan frekuensi, jari-jari, tegangan permukaan, dan untuk n-nya itu 3. Untuk yang kedua, langkah yang kedua, dimensi utama setiap parameter dicantumkan. Dimensi tegangan permukaan diperoleh dari contoh 7.1 dan dimensi tekanan dari contoh 7.2. Dalam fisika, kita sering bekerja dengan 3 dimensi dasar, yaitu massa dengan simbol M kecil, panjang dengan simbol L besar, waktu dengan simbol T kecil. Ketiga dimensi ini membentuk dasar dari banyak perhitungan fisika. Untuk kasus ini, kita ingin mencari hubungan antara selisih tekanan, delta P, jari-jari gelembung, R, dan tegangan permukaan sigma. Dugaan awal untuk parameter berulang. Kita menggunakan metode Pi-Buckingham yang menyatakan bahwa jumlah grup tak berdimensi Pi dapat dihitung dengan rumus K sama dengan N-J, di mana K sama dengan jumlah grup tak berdimensi yang terbentuk, N merupakan jumlah variabel dalam masalah, di sini ada 3, yaitu delta P, R, dan sigma. J merupakan jumlah parameter bebas atau parameter berulang. Sebagai dugaan pertama, kita anggap J sama dengan 3, yaitu sama dengan jumlah dimensi primer yang ada. K sama dengan 3 min 3, K sama dengan 0. Tetapi tunggu, ini berarti tidak ada grup tak berdimensi, yang jelas tidak masuk akal. Biasanya kita mengharapkan setidaknya satu grup tak berdimensi dalam masalah fisika. Karena itu, kita perlu mengoreksi dugaan kita. Langkah selanjutnya mengoreksi nilai J. Kita coba mengurangi nilai J menjadi 2 dan menghitung ulang. K sama dengan 3 min 2, K sama dengan 1. Sekarang kita mendapatkan satu grup tak berdimensi Pi yang lebih masuk akal. Langkah selanjutnya memilih parameter berulang. Karena kita sudah mendapatkan J sama dengan 2, kita harus memilih 2 parameter berulang. Berdasarkan prinsip analisis dimensi, parameter yang paling tepat adalah jari-jari gelembung R karena berhubungan langsung dengan ukuran sistem, serta tegangan permukaan sigma, karena ini adalah faktor utama yang mempengaruhi tekanan dalam gelembung. Kita tidak memilih delta P karena parameter berulang, karena delta P adalah variabel terkait, yang artinya akan dinyatakan dalam bentuk kombinasi dari parameter lainnya. Langkah selanjutnya membentuk grup tak berdimensi. Sekarang kita gabungkan parameter-parameter berulang ini dengan variabel terkait, delta P, untuk membentuk grup tak berdimensi. Pi1 sama dengan delta P, R pangkat A, sigma pangkat B. Di sini A dan B adalah eksponen yang perlu ditentukan lebih lanjut melalui analisis dimensi. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa menggunakan dimensi primer untuk mengubah persamaan menjadi bentuk yang tanpa dimensi. Dimensi dari Pi1 dituliskan dimensi dari Pi1 sebagai berikut. Pi1 sama dengan M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0,
sama dengan delta PR sigma S pangkat B1. Ini menunjukkan bahwa P1 merupakan kombinasi dari berbagai variabel fisik yang perlu diatur dalam bentuk dimensi. Selanjutnya, menyamakan eksponen. Pada bagian ini, menyamakan eksponen dari setiap dimensi primer untuk menyelesaikan A1 dan B1. Untuk waktunya sendiri, T pangkat 0 sama dengan T pangkat min 2 B1, 0 sama dengan min 2 B1, B1 sama dengan min 1. Untuk masanya sendiri, M pangkat 0 sama dengan M pangkat 1 plus B1, 0 plus 1 plus B1, B1 sama dengan min 1. Untuk panjang, L pangkat 0 sama dengan L pangkat min 1 plus A1, 0 sama dengan min 1 plus A1, A1 sama dengan 1. Untuk kesimpulannya sendiri, bahwa dua hasil pertama, nilai B1 cocok satu sama lain, yang membuat persamaan akhirnya menjadi P1 sama dengan delta PR per sigma S. Selanjutnya, dari tabel 7-5 parameter non-dimensional yang sudah ditetapkan dan paling mirip dengan persamaan 2 adalah angka Weber, yang didefinisikan sebagai tekanan rho V pangkat 2 dikali panjang dibagi dengan tegangan permukaan. Tidak perlu untuk memanipulasi angka ini lebih lanjut. Selanjutnya, untuk langkah 6, kita menulis hubungan fungsional akhir. Dalam kasus ini, hanya ada satu Pi, yang merupakan fungsi dari tidak ada. Ini mungkin hanya jika Pi tersebut adalah konstan. Penempatan persamaan 2 ke dalam bentuk fungsional dari persamaan 7-11. Selanjutnya, hubungan antara P1 sama dengan delta PR per sigma S sama dengan F tidak ada atau konstan. Untuk delta P sendiri sama dengan konstan sigma S per R. Sekian penyelesaian permasalahan dari soal 7.7 dari kelompok kami. Terima kasih.